Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are back dengan aku di sini Niputu Siva Mangesti di Sabana Santuy Bareng Manila. So anyway, how are you guys? Semoga kalian sehat selalu, terus baik-baik aja, dan jangan lupa untuk selalu nerapin prokes kesehatan karena itu benar-benar penting banget untuk di situasi pandemi atau pas masih dilanda COVID-19 kayak gini. Nah, untuk episode Sabana kali ini kita bakal ngebahas tentang ekstrakurikuler yang berkaitan dengan olahraga, yaitu ekstrakurikuler voli. Nah, kita juga kedatangan salah satu narasumber, yaitu kakak alumni kita di Semanila. Nah, untuk kakak bisa tolong perkenalin diri dulu supaya teman-teman yang pada nonton dan juga dengerin bisa kenal siapa sih narasumber kita di episode kali ini. Ya, perkenalkan, nama saya Dimas Andika, alumni tahun 2020 SMA Negeri 1 Ngemplak, yang dulu ikut ekstrakurikuler bola voli. Jadi Kak Andika ini adalah dulunya member of ekstrakurikuler voli. Nah, kalau boleh tahu nih, nama panggilan kakak siapa sih? Di sekolah dulu nama panggilannya Dimas, kalau adik kelas Kak Dimas, tapi kalau untuk di ekstrakurikuler bola voli panggilannya Dimpil. Kalau gitu aku izin untuk panggilnya Kak Dimas ya. Kalau boleh tahu nih, kesibukan kakak akhir-akhir ini apa sih? Kan kakak alumni nih, mungkin lanjut kuliah atau ngapain gitu? Ya, kesibukannya akhir-akhir ini apa ya? Di rumah, olahraga, ya cuma itu, sama hobinya kan edit, bikin video gitu, kadang diajakin teman kemana gitu, ya cuma itu. Berarti kakak hobi fotografi, editing, sama hangout. Oh ya, dulu waktu di Semanila kakak ini, Kak Dimas, ikut ekstrakurikuler lain kah selain voli? Dulu waktu di Semanila itu ikut dua. Yang satu itu voli, yang kedua pramuka. Pramuka ya. Berarti Kak Dimas ini ikut voli sama pramuka. Selama ikut voli atau pramuka ini punya pengalaman apa sih yang paling berkesan? Paling berkesan ya bisa dapat teman yang banyak, itu pasti. Waktu ada event kayak bola voli, waktu ada Popda itu kan ke kabupaten bisa ketemu sama tim bola voli dari sekolah mana aja, itu kadang bisa akrab, bisa temenan, ada juga yang sampai sekarang masih temenan. Terus waktu di pramuka banyak, kalau di pramuka udah kan pramuka banyak kegiatannya, kayak kemah, kayak keluar kemana gitu juga banyak teman-temannya. Selanjutnya Kak Dimas kan hobinya fotografi, terus editing sama hangout. Nah, kalau fotografi sendiri sukanya motret-motret apa gitu? Atau random aja? Random sih, tergantung mood kalau aku. Kadang pengen di sana ada tempat bagus, ya ke sana nyoba moto, sampai rumah edit, mau upload males, cuma gitu. Nah, selain fotografi, Kak Dimas ini suka editing video gitu atau cuman foto-foto doang? Video juga, foto juga, tapi kebanyakan foto sih. Soalnya kalau video itu jarang dapat bahan, kan jarang. Sukanya yang paling banyak, paling cepet kan cuma foto. Kalau video ya ngedit, tapi jarang, enggak tiap waktu ngedit video gitu, enggak. Nah, kalau ini aku pengen lebih tahu lagi tentang Kak Dimas. Nah, kalau hangout itu kan ke berbagai macam tempat kan, misalnya kayak ke puncak atau misalnya nge-mall gitu, ke kafe gitu. Kalau Kak Dimas sendiri hangout bareng teman itu kemana? Aku paling suka dan alam. Ya, alam, ke gunung, ke lawu, terus ke pantai. Terus kalau kebanyakan ke Selo sih. Ya, soalnya kan aku sendiri juga aslinya kan Selo, cuma sekolahnya di sini aja. Jarak rumah Kak Dimas dari rumah ke sekolah itu kira-kira berapa kilo?
Jauh nggak sih? Sini sampai Kloten ya berapa ya? 10 kan? 10 apa 15? Lumayan jauh juga ya. Ya. Nah, sekarang kita nanya tentang olahraga favoritnya Kak Dimas. Nah, Ya. Kak Dimas itu kan ikut ekstrakurikuler volley. Itu karena emang suka volley aja atau ada olahraga lain yang Kakak suka? Volley sih. Volley. Ya kebanyakan volley soalnya di tempatku sana kan di Solo sana kan juga mayoritas sana kan olahraganya olahraga volley. Jadinya keikut ke bawah sampai SMA aja. Sukanya volley. Jadi Gitu. karena lingkungannya udah Ya, lingkungannya udah bermain volley ya. bermain volley. Nah, selanjutnya pas di ekstrakurikuler volley ini, Kak Dimas menjabat sebagai apa? Misalnya kayak ketua tim atau cuman apa namanya? Anggota. Ya, anggota. Itu alhamdulillah dapat kepercayaan dari Pak Yogi pembina itu sebagai ketua. Hebat. Jadi Kak Dimas adalah ketua angkatan berapa nih, Kak? 2020. 2000. 2020 itu volley itu belum terlalu berkembang. Itu mulai dari nol. Mulai dari nol, lapangan belum punya dulu. Soalnya kan di halaman Semanila kan dibangun. Jadinya di situ dulu ada 2 lapangan volley, tapi dibangun jadiin tempat tanaman apa tuh? Rumput itu kan udah nggak boleh buat main volley. Jadinya dulu itu perjuangan, ikut ekstrakurikuler volley itu dulu perjuangan. Cari lapangan volley di kampung-kampung, terus nanti kalau di situ baru dipakai nyari lagi. Persiapan Popda pun dulu pernah nyari tempat dulu baru ikut baru latihan di situ. Ya, itulah perjuangan dulu. Mulai dari nol. Jadi ekstrakurikuler ini dulu butuh banyak effort buat nyari tempat latihannya. Iya. Jadi sebelum pakai di lapangan Semanila itu berarti kayak keliling-keliling gitu dong? Ya, keliling-keliling. Kebetulan kan yang ikut volley ada yang rumahnya daerah sini kan juga lumayan banyak. Itu ya nyari info sama teman-teman aja. Di situ ada lapangan volley nganggur, ya udah minta izin sama yang ngurus lapangan volley buat latihan volley dulu buat persiapan Popda tahun 2019 itu nyari lapangan dulu soalnya Semanila belum nyiapin lapangan bola volley. Oh ya. Selanjutnya Kak Dimas ini dulu kan ikut Popda. Ya. Nah, pas ikut Popda ini tuh menang atau gimana nih, Kak? Pengalamannya pas waktu ikut Popda. Waktu ikut Popda tahun 2019, 2020 ikut 2 kali ya. Yang ikut 2019 itu namanya baru awal mulai ya belum bisa banggain sekolahan lah. Terus tahun 2020 hampir menang, tapi ya gitu masih aja gagal. Gak apa-apa, yang penting usaha dulu. Iya. Kalah menang itu belakangan. Iya. Terus Kak Dimas suka volley sejak kecil atau pas baru-baru SMA ini? Udah sejak SD kelas 6. SD kelas 6. Soalnya SD kelas 6 itu bola voli mulai masuk di area lingkungan desa. Kalau masih kecil ya sukanya bola. Kenapa lebih memilih voli daripada sepak bola? Karena kan kebanyakan cowok-cowok itu sukanya voli, sepak bola atau enggak gitu futsal. Ya. Nah, kalau Kak Dimas sendiri kenapa tertariknya sama voli nih? Kalau aku ya pertama lingkungan udah banyak yang ikut voli, jarang main bola. Terus pindah ke sini guru-guru olahraga banyak yang ngasih saran, kamu punya badannya tinggi, bagus, kamu coba ikut voli. Ya cuma itu dapat dorongan dari lingkungannya bola voli. Terus setiap guru olahraga pasti merekomendasi di voli gitu. Ya jadi ya itu voli. Berarti emang udah terpancar aura-aura anggota voli. Selanjutnya nih, Ya. Kak Dimas ikut ekskul voli ini sejak kapan? Maksudnya pas baru banget kelas 10 atau pas udah kelas 12 atau kelas 12 kelas 11? Karena kan kelas 12 nggak ikut ekskul lagi kan?
Iya, Nah, kalau Kak Dimas sendiri ikut voli itu sejak kelas 10. kelas 10. Ya, kelas 10 awalan kan ada pilihan. Mm. Ada pilihan satu anak maksimal 2 ekskul itu voli sama pramuka itu. Selanjutnya nih di pramuka, Ya, Kak Dimas dapat apa ya namanya? Kayak apa sih? Tingkatan. Bukan tingkatan sih, yang misalnya kayak dewan ambalan yang kayak gitu atau cuman anggota aja? cuma anggota. Hmm. Kalau di pramuka di seksi humas sama dokumentasi kalau aku dulu. Ya, berarti jalan sama hobinya yaitu fotografi. Ya. Nah, ke Kak Dimas sendiri prestasi apa aja yang pernah diraih selama menyukai kegiatan bermain voli? Kayak misalnya dari SD pernah juara kampung, terus SMP juara apa gitu? Kalau bola voli, kalau di mengharumkan nama sekolah belum. Tapi kadang di telepon suruh balik ke Solo sana ikut turnamen desa, itu alhamdulillah pernah sama desa itu pernah juara tarkam sekecamatan. Berarti cukup berprestasi. Nggak cukup sih, lumayan sangat berprestasi di bidang olahraga. Nah, kalau nggak salah nih, voli itu kan punya banyak teknik kayak misalnya smash, service atau apa-apa gitu. Nah, Kak Dimas sendiri bisa tolong kasih tahu nggak sih teknik yang paling penting pas waktu permainan bola voli? Teknik yang paling penting di permainan bola voli itu passing. Soalnya kunci voli itu passingnya nggak jadi, ya udah timnya bubar. Kalau urusan nyemes bisa di nomor 2 kan lah, yang penting passing itu paling penting. Passing soalnya kan serangan pertama harus passing, mau umpan harus passing, jadinya passing yang paling utama. Jadi kalau misalnya kalian dapat praktek atau pelajaran di sekolah yang tentang permainan voli, ingat kuncinya adalah di passing. Nah, dan aku juga sering dengar dari teman-teman kalau misalnya pas bermain bola voli itu kan tangannya sering sakit, kayak pas apa sih? Passing. Iya, pas passing itu. Kalau Kak Dimas sendiri pas waktu melakukan passing itu bagian tangan yang mana sih yang digunakan? Di sini. Ini apa namanya? Di bawah apa sih? Ini. Ya ini. Ya yang ini. Gini kan bola kena sini loh. Nah, gini. Dulu sih tangannya kayak gini. Ya. Oh, oke. Sedikit tips buat kalian kalau misalnya ada praktek juga sering kesakitan. Nah, selanjutnya kalau pas ekstrakurikuler voli itu biasanya langsung praktek atau nanti dikasih teori-teori dulu terus akhir-akhirnya baru praktek gitu? Kalau dulu langsung praktek. Terus kebanyakan di lapangan, kan lapangannya juga dulu nyari. Biasanya saya saranin ke Pak Yogi sebagai pembina dulu ada kalanya itu nggak praktek tapi teori, cuma di kelas ngasih tahu susunan tim, ini bagian ini tugasnya ini, ya gitu. Nah, ini mau tanya lagi nih, maaf nih Kak, tanya terus. Nah, kalau Kak Dimas sendiri ada nggak sih apa sih namanya kayak gerakan-gerakan, maksudnya teknik-teknik voli yang paling sulit menurut Kak Dimas untuk dilakuin? Paling sulit itu passing itu sih. Kebanyakan orang kadang susah di bagian passing, soalnya kan bisa maunya lurus tapi malah ke kanan ke kiri, atau malah bola nggak bisa mantul cuma diem doang kan juga bisa. Terus ya itu passing, smash, yang kedua itu smash. Kadang kalau smashnya nggak pas ya nyangkut di net, atau tangan kita yang nyangkut di net. Kalau nggak bolanya meluncurnya nggak nukik tapi lurus atau naik. Kadang gitu. Nah, Kak Dimas sendiri ada nggak sih atlet voli kesukaan gitu? Kesukaan Rifan sama Sigit. Saya jujur aku nggak tahu, tapi nanti mungkin tim editing bisa tolong kasih fotonya. Iya. Selanjutnya
selama ikut ekskul di Semanila ini, suka dukanya apa aja nih Kak? Kayak misalnya di pramuka sukanya ini, dukanya ini. Terus di volley sukanya ini, dukanya ini, kayak gitu. Nah, kalau di bola voli suka dukanya banyak. Tapi kalau awal-awalnya memang kebanyakan dukanya. Karena dapat lapangan voli itu baru tahun 2020. 2020 itu baru dibangunin lapangan bola voli, itu pun ngelobi guru sini kepala sekolah, itu baru alhamdulillah baru dapat lapangan bola voli. Terus sukanya ya bisa kumpul sama temen, itu pasti. Banyak wawasan pasti, pengalaman di voli yang nggak bisa didapetin di desa itu juga ada, ya banyak. Kalau pramuka sendiri Kak, ekskul pramuka sendiri? Ekskul pramuka suka dukanya. Dukanya ya dapat hukuman dari pembina, dari senior. Itu kalau banyak sukanya. Kalau di pramuka soalnya kan pramuka udah jalan gitu lama, juga organisasinya juga bagus di Semanila. Jadinya sukanya ya banyak sih, banyak pengalaman yang harus mandiri. Yang dulunya masuk Semanila itu masih manja-manja sama orang tua, di pramuka kita nggak boleh manja-manjaan. Sekali manja ya ada konsekuensinya lah sih. Gitu. Nah Kak Dimas sendiri, orang tua kira-kira tahu nggak sih kalau Kak Dimas tuh suka misalnya hobinya fotografi, terus voli, itu didukung atau gimana nih? Kalau orang tua alhamdulillah dukung selagi itu masih positif itu alhamdulillah didukung sampai sekarang. Karena restu kedua orang tua itu sangat penting sekali. Terus aku bingung karena ada banyak pertanyaan yang mau aku tanyain. Selanjutnya, prestasi yang pernah Kakak raih di bidang non akademik. Karena tadi kan ya benar, di bidang non akademik ada nggak sih Kak? Karena kan dari tadi aku dengar kayak non akademik, maksudnya di bidang akademik. Karena tadi aku dengar tuh kan di non akademik semua gitu. Berarti di pelajarannya? Iya. Belum ada, soalnya dulu jadi siswa biasa-biasa saja. Iya. Mending menjadi siswa yang biasa-biasa saja. Kalau tadi Mas sendiri, pelajaran yang paling disukain dan tidak disukai? Pelajaran yang paling disukai dan tidak disukai, dulu apa ya yang paling disukai? Dulu bahasa Indonesia itu suka. Yang nggak disukain ya adalah pasti kebanyakan siswa kan matematika itu kan jadi yang paling sendiri. Ya bahasa Indonesia. Ya, guru Kak Dimas dulu bahasa Indonesia siapa aja nih? Di Semanila? Iya. Di Semanila Bu Wiwin sama Pak Warsito. Itu mantap itu. Bisa tolong say hai. Halo Pak Warsito sama Bu Wiwin, makasih udah sabar untuk ngajarin bahasa Indonesia. Karena itu mapel favoritnya Kak Dimas. Ya. Terus pembina ekskulnya tadi aku lupa siapa Kak? Pak Yogi. Pak Yogi. Oh iya Pak Yogi. Pak Yogi. Bisa saya juga. Halo Pak Yogi, Pak Bos. Nah, aku mau tanya yang kegiatan ekstrakurikuler voli itu berjalan hari dan di jam berapa aja nih Kak? Harinya kalau di ekskul hari Rabu. Jamnya ya pulang sekolah dulu jam 4 ya. Jam 4 ya, jam 4 itu mulai. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Tapi kalau jadwal di sekolah kan sampai jam 5. Tapi kebanyakan dulu kan habis ekskul kan terus sparring gitu kan, jadi ngelantur jam 6 lah maghrib itu baru selesai. Kalau di luar sekolah nih kan tadi pindah-pindah tempat. Itu jam dan harinya sama juga atau kira-kira menyesuaikan? Ya masih hari Rabu itu. Soalnya kan ekskul hari Rabu, nanti anak-anak yang ikut ekskul datang ke tempat yang kemarin udah dicari. Soalnya ada di Mbroko ya ke Mbroko gitu. Nah, kalau untuk ekskul voli sendiri waktu di masa-masanya Kak Dimas ini ada berapa anggota nih Kak? Anggotanya ada berapa? Berapa itu? Di 25 ya?
25-an. 25 soalnya tuh ya emang dari nol itu masih nol. Masih nol. Cukup banyak juga ya.